Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lukman Raffi Ardiatma dari D3 Teknik Informatika Pens PSDK Ulangan. Di sini saya akan mereview jurnal SPK dengan judul penilaian kinerja tenaga pemasaran untuk menentukan reward dan benefit dengan menggunakan metode weight product. Latar belakang, karyawan adalah salah satu aset terpenting yang dimiliki oleh perusahaan dalam usahanya, mempertahankan kelangsungan usaha. Sehubungan dengan hal tersebut, pengolahan karyawan dan menilai kinerja karyawan adalah hal krusial dalam menilai bagaimana manajemen sumber daya manusia berjalan untuk mencapai tujuan, visi, dan misi perusahaan. Permasalahan, banyak karyawan yang terpengaruh dengan salah satu individu yang kinerjanya menurun, alhasil akan mempengaruhi juga kinerja suatu perusahaan. Manfaat dan tujuan, pekerjaan di bidang apapun, terutama bidang pemasaran, akhirnya akan dilakukan penilaian kerja atau evaluasi, yang merupakan proses untuk mengenali dan menilai karakteristik tindakan, dan prestasi karyawan secara individu atau kelompok, sebagai landasan untuk mengambil keputusan atau merencanakan pengembangan oleh supervisor, manajer, atau rekan kerja. Oleh karena itu, hal yang penting adalah menetapkan proses evaluasi agar karyawan dapat menerima penghargaan dan manfaat yang pantas. Pada kali ini, metode yang digunakan adalah metode weighted. Penggunaan metode weighted product merupakan salah satu metode SPK yang termasuk dalam multi-endeavor decision making. Metode weighted product telah banyak diterapkan dalam berbagai domain seperti penghargaan karyawan, pemilihan induk ikan emas, evaluasi kinerja teknisi, analisis pemilihan bahan, dan dukungan keputusan untuk menentukan kecerdasan ganda anaknya. Selain itu, model weighted product telah digunakan dalam kombinasi dengan model lain untuk meningkatkan akurasi dalam proses pengambilan keputusan. Pada kasus kali ini, aplikasi yang digunakan adalah aplikasi sistem pendukung keputusan yang dibangun menggunakan bahasa pemrogram PHP yang menerapkan metode weighted. Hasil analisa, hasil pengumpulan data untuk menentukan reward bagi karyawan pemasaran, dilakukan wawancara mendalam dengan General Manager PT XYZ dan pengamatan bisnis proses. Hasilnya, kriteria utama beserta bobotnya ditetapkan seperti tergantung tabel berikut. Kriteria penilaian prestasi berbobot 4, absensi berbobot 5, kejujuran berbobot 4, komunikasi berbobot 3, kerjasama berbobot 2. Dari hasil penentuan kriteria dan bobot yang telah ditetapkan, langkah berikutnya adalah memberikan penilaian bobot alternatif pada data karyawan. Penerapan metode weighted product sebelum melakukan pemilihan peringkat, perlu dilakukan penyesuaian bobot terlebih dahulu dengan membagi jumlah bobot dengan nilai yang sudah ditentukan. Rumus tersebut adalah sebagai berikut. Nilai bobot perbaikan yang didapatkan adalah sebagai berikut. Nilai perbaikan bobot prestasi adalah 0,22, absensi 0,28, kejujuran 0,22, komunikasi 0,17, dan kerjasama 0,11. Langkah selanjutnya adalah menghitung vektor S, yaitu dengan melakukan perpangkatan antara nilai dari bobot alternatif pada setiap karyawan dengan nilai perbaikan bobot. Hasil perhitungan dapat dilihat sebagai berikut. Setelah mendapatkan vektor S, maka selanjutnya adalah menghitung vektor V. Vektor V didapatkan dengan menjumlahkan hasil perhitungan vektor S. Hasilnya bisa dilihat pada gambar berikut. Setelah mendapatkan vektor V, maka selanjutnya menghitung vektor V, yang didapatkan dari membagi vektor S dengan vektor V.
Hasilnya adalah sebagai berikut. Setelah nilai vektor didapatkan, didapatkan, maka dapat ditentukan karyawan yang mendapatkan reward berdasarkan nilai vektor V tertinggi. Berikut adalah urutan pegawai dengan vektor V tertinggi hingga terendah. Peringkat 1 Budi Rajihan, 2 Besti, 3 Kartika, 4 Riki, 5 Fahri, 6 Mirna, 7 Elsa, 8 Ratna, 9 Adila, 10 Antoni, 11 Andriana, dan 12 Jaja. Untuk referensi judul jurnal kali ini, berikut yang saya kutip. Sekian review jurnal SPK kali ini. Bila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.